Selamat pagi para sahabat Dhamma dimanapun Anda berada. Semoga Anda senantiasa selalu diberkahi kesehatan, kebahagiaan, dan kesejahteraan. Selamat datang di Wudiko Channel, Namo Buddhaya. Kembali lagi bersama saya, Biku Wudiko. Pada pagi hari yang bahagia dan pagi hari yang baik ini, saya akan menceritakan kisah atau cerita-cerita inspiratif yang dikutip dari cerita Dhammapada Atthakatha. Pada kesempatan ini saya akan menceritakan cerita Dhammapada Atthakatha Sair 36, yaitu kisah seorang biku yang tidak puas. Oleh karenanya itu, saya minta atau saya berharap pada para sahabat Dhamma atau para sahabat Wudiko Channel untuk mendengarkan dan menonton video ini sampai selesai. Baiklah para sahabat Dhamma dimanapun Anda berada, saya akan menceritakan kisahnya di mana ada seorang pemuda, anak seorang bankir, bertanya kepada seorang biku yang menghampiri rumahnya untuk berpindah patah. Ya. Apakah yang harus dilakukan untuk membebaskan diri dari penderitaan dalam kehidupan saat ini? Tanya pemuda si anak bankir tersebut. Biku itu menyarankan untuk memisahkan tanahnya dalam 3 bagian. Satu bagian untuk mata pencariannya, satu bagian lagi untuk menyokong keluarganya, dan satu bagian lagi untuk berderma atau untuk berdana. Nah, ia melakukan semua petunjuk itu. Kemudian pemuda itu menanyakan lagi, apa yang harus dilakukan selanjutnya? Disarankan lebih lanjut, pertama, berlindung kepada Triratna dan melaksanakan 5 sila. Yang kedua melaksanakan 10 sila, dan yang ketiga meninggalkan kehidupan keduniawian dan memasuki persamuan sangga, menjadi pertapa atau menjadi samana atau menjadi seorang biku. Lalu pemuda itu pun menyanggupi semua saran tersebut dan ia menjadi seorang biku. Ya. Mendengarkan saran dari biku yang memberikan saran dia waktu pindah patah menghampiri rumahnya itu, ia pun mengikutinya. Nah, sebagai seorang biku, ia mendapat pelajaran abhidhamma dari guru dan winaya oleh guru lainnya. Ya. Selama mendapat pelajaran, ia merasa bahwa dhamma itu terlalu berat untuk dipelajari. Dan peraturan winaya itu terlalu keras dan terlalu banyak. Sehingga tidak banyak kebebasan. Bahkan untuk mengulurkan tangan sekalipun. Ini pikir seorang pemuda anak bankir tadi yang masuk menjadi biku tersebut. Ya. Biku itu berpikir bahwa mungkin lebih baik untuk kembali pada kehidupan perumah tangga. Nah, biku yang baru masuk ini, anak si bankir itu berpikir kayaknya lebih baik menjadi seorang perumah tangga. Karena alasan ragu-ragu dan tidak puas, ia menjadi tidak bahagia dan menyia-nyiakan kewajibannya. Dia juga menjadi kurus kering, ya, badannya menjadi kurus kering. Nah, ketika Sang Buddha datang dan mengetahui masalahnya, beliau berkata, jika kamu hanya mengawasi pikiranmu, kamu tidak akan mempunyai apa-apa yang akan diawasi. Jadi, jagalah pikiranmu sendiri. Ya, jagalah pikiranmu sendiri. Buddha mengatakan kepada biku yang anak bankir yang baru masuk ini, yang ingin lepas jubah tersebut, ingin kembali menjadi perumah tangga tersebut, Buddha mengatakan kepadanya, jika kamu hanya mengawasi pikiranmu, kamu tidak akan mempunyai apa-apa lagi yang akan diawasi. Jadi, jagalah pikiranmu sendiri. Jagalah pikiranmu sendiri. Kemudian Sang Buddha membabarkan sair 36 yang bunyinya berikut ini. Pikiran sangat sulit untuk dilihat, ya. Pikiran sangat sulit untuk dilihat. Amat lembut dan halus. Pikiran bergerak sesuka hatinya. Orang bijaksana selalu menjaga pikirannya. Seseorang yang menjaga pikirannya akan senantiasa selalu berbahagia. Biku muda itu bersama dengan para biku lain mencapai tingkat kesucian arahat setelah khotbah Dhamma itu berakhir.
Wah, ini kalau saya sering mengatakan keberuntungan yang sangat luar biasa itu ketika kita lahir, ketika Buddha masih ada dan kita bisa mendengarkan khotbah langsung dari Buddha. Setelah umumnya ya di dalam kisah-kisah atau cerita-cerita, setelah Buddha membabarkan Dhamma, umumnya para pendengarnya itu akan memasuki arus, paling tidak arus pertama Sotapana ya atau Sotapati. Kemudian paling jenjang tertinggi terakhir dalam tingkat kesuciannya biasanya bisa mencapai tingkat kesucian Arat. Bahkan pemuda ini yang tadinya ingin kembali menjadi perumah tangga ya karena pikirannya merasa tidak puas ya, karena menganggap bahwa Dhamma dan Winaya itu terlalu berat untuk dipraktekkan dan berpikir untuk kembali menjadi perumah tangga. Lalu Buddha memberikan nasihat atau memberikan wejangan kepadanya, jika kamu hanya mengawasi pikiranmu, kamu tidak akan mempunyai apa-apa lagi yang akan diawasi. Jadi jagalah pikiranmu sendiri. Bahkan setelah Buddha menyampaikan atau membabarkan syair 36 tersebut, termasuk pemuda atau biku yang baru masuk tersebut mencapai tingkat kesucian arhat. Jadi poin penting atau nilai moral di dalam kisah atau cerita ini, jangan pernah menganggap sesuatu yang belum kita praktekkan, yang belum kita lakukan, jangan menganggapnya berat. Karena kalau kita menganggapnya berat, maka akan menjadi beban. Apapun pekerjaannya, maka lakukanlah dengan rileks. Ya, lakukanlah dengan santai sehingga tidak menjadi beban, sehingga memudahkan kita di dalam perjalanan kehidupan sehari-hari ini. Dan juga kita diajarkan dan dinasihatkan di sini senantiasa untuk menjaga pikiran kita ini agar selalu waspada dan terkendali, karena sifat dari pikiran itu mudah goyah, lembut, halus. Tetapi orang bijaksana selalu menjaga pikirannya, dan orang yang mampu menjaga pikirannya akan senantiasa berbahagia. Semoga cerita atau kisah inspiratif dari cerita Dhammapada atau kata syair 36 ini bisa memberikan kita pemahaman dan meningkatkan keyakinan kita kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sabi Sata Bhavantu Sukhitata. Namo Buddhaya.